Pemilu hanya boleh ditunda kalau ada perang ataupun bencana alam ataupun keadaan genting yang memaksa pemerintah untuk menunda pemilu. Tapi kita melihat kondisi sekarang ini tidak ada salah satu unsur yang menyebabkan hal demikian, maka menunda pemilu menyalahi konstitusi yang telah ditetapkan di negara ini. Partai Prima menggugat KPU karena merasa dirugikan setelah dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi parpol. Setelah diteliti kembali, dokumen Partai Prima harusnya memenuhi syarat. Partai Prima menggugat KPU karena tidak teliti dalam menyeleksi dokumen. Dalam gugatannya, Partai Prima meminta pengadilan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Atas putusan PN Jakpus, pihak KPU menyatakan banding. Narasi penundaan pemilu sebenarnya sudah lenyap. Banyak kelompok menolak wacana itu, dari kelompok pendukung Jokowi maupun yang oposisi. Penundaan pemilu memiliki banyak mudarat, tapi tiba-tiba saja narasi penundaan pemilu kembali mencuat. Kali ini datang dari wilayah pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah kamar. Baru saja PN Jakarta Pusat memvonis sesuatu yang tidak jadi kewenangannya. Mereka memerintahkan KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan. Banyak orang yang kaget dan heran dengan putusan hakim itu. Misalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa yang dalam akun Twitternya mempertanyakan kompetensi hakim dalam membuat putusan penundaan pemilu tersebut. Kompetensi dalam putusan Mahkamah Hakim itu jelas harus dipertanyakan, karena seharusnya sengketa administrasi pemilu merupakan wewenang Badan Pengawasan Pemilu, sementara sengketa hasil pemilu merupakan putusan MK. PN Jakarta Pusat malah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang merasa dirugikan karena tidak lolos hasil administrasinya di pemilu. Kemudian, partai yang digawangi mantan petinggi BIN itu melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada tahun 2022. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana juga menyebutkan hal yang sama. Putusan PN Jakarta Pusat agar KPU mengulang tahapan pemilu 2024 itu keliru. Sebab PN Jakarta Pusat tidak punya kompetensi untuk menunda pemilu. Karena penundaan pemilu bukanlah yurisdiksi putusan pengadilan negeri. Denny mengingatkan bahwa penundaan pemilu bisa dilakukan apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, seperti terjadinya perang ataupun bencana alam. Atas dasar itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib ditolak karena sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyentil hal yang dikeluarkan oleh Hakim Jakarta Pusat itu yang memerintahkan penundaan pemilu yang akan dilakukan di tahun 2024. Mahfud MD menyebutkan hakim tersebut tidaklah paham hukum yang menyesalkan perkara gugatan perdata itu bisa lolos dan bisa disidangkan. Mahfud mengatakan para mantan ketua MK dan ahli hukum tata negara telah membahas soal putusan tersebut. Semua kompak menyatakan bahwa keputusan itu sangatlah salah. Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat bisa dibilang salah kaprah. Sebab persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Sedangkan proses awal itu ada di Bawaslu. Belum lagi perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara privat. Sementara KPU merupakan lembaga badan hukum publik. Dengan adanya putusan hukum yang aneh itu, KPU akan menempuh upaya hukum banding
karena menganggap bahwa putusan hakim itu PN Jakarta Pusat mengagetkan banyak orang. Untuk ukuran 3 hakim senior itu mestinya mereka paham tentang aturan, tapi ada kepentingan lain yang bermain. Untuk itu aparat hukum perlu menelusuri apakah ada kesepakatan antara hakim dan penggugat. Jika benar ada kesepakatan, maka hakim PN Jakarta Pusat harus diseret ke penjara. Kasus ini bisa mencoreng wajah peradilan. Karena misal ada anggapan bahwa peradilan rawan ditunggangi kepentingan politik, karena narasi menunda pemilu itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang dengan dalih dengan kepentingan mereka sendiri. Narasi ini tentulah memang berbahaya karena proses dari pemilu sudahlah berlangsung. Jika pemilu ditunda, itu artinya seluruh jabatan pemerintah pusat di daerah dan anggota legislatif harus diperpanjang, karena mereka baru bisa diganti kalau ada pemilu, dan ini bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Pemilu hanya boleh ditunda kalau ada perang ataupun bencana alam ataupun keadaan genting yang memaksa pemerintah untuk menunda pemilu. Tapi kita melihat kondisi sekarang ini tidak ada salah satu unsur yang menyebabkan hal demikian, maka menunda pemilu menyalahi konstitusi yang telah ditetapkan di negara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.